Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, pertama mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, langsung saja kita to the point. Kemarin kita sudah menyelesaikan bab yang ke-96 dari kitab Riyadhus Shalihin. Malam hari ini kita lanjutkan babul istikharati wal musyawarah. Bab terkait dengan istikharah dan musyawarah. Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan ada dua ayat dan satu hadis. Yang pertama firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa syawirhum fil amri. Syawara yusyawiru syawir. Dan musyawarahkanlah fil amri, di dalam memutuskan perkara. Ini langsung ada firman dari Allah agar kalau kita memutuskan suatu perkara itu dilakukan dengan cara musyawarah. Di dalam ayat yang lain juga semakna. Wa amruhum syura bainahum. Dan perkara mereka diselesaikan dengan bermusyawarah di antara mereka. Disinilah pentingnya ada musyawarah. Maka ketika ada organisasi, ada kelompok, itu sangat penting untuk memutuskan perkara itu dilakukan secara bermusyawarah, tidak sendiri-sendiri. Maka dalam hal ini berijtihad pun juga akan lebih sempurna lagi kalau dilakukan dengan cara musyawarah. Maka ada istilah, kalau ijtihad itu ada ijtihad fardhi, ijtihad yang dilakukan oleh seseorang, jadi sendirian. Dulu para imam madhab pun juga masuk jenis fardhi ini. Jadi para imam madhab berfatwa, berijtihad, kemudian ijtihadnya atau cara berijtihadnya kemudian diikuti oleh pengikut-pengikutnya, murid-muridnya dan seterusnya. Ini banyak dilakukan dengan cara fardhi. Maka dengan berkembangnya permasalahan, juga semakin beragamnya permasalahan, semakin rumitnya permasalahan, memang juga dianjurkan dalam berijtihad itu pun dilakukan dengan cara bermusyawarah bersama-sama atau ijtihad jama'i, secara berjamaah. Kalau di lingkungan Muhammadiyah itu, kalau majelis tarjih dan tajdid itu kalau mau memutuskan suatu perkara hukum, maka dilakukan dengan cara bermusyawarah lewat muswil, mamanya musyawarah wilayah tarjih, atau munas tarjih, musyawarah nasional. Karena saya punya pengalaman menghadiri munas tarjih. Waktu itu diadakan di Palembang, di Universitas Muhammadiyah Palembang. Saya mewakili majelis tarjih dan tajdid dari Jawa Tengah, dan semua provinsi diundang, masing-masing provinsi 3. Di sana nanti membahas beberapa permasalahan yang sudah dipersiapkan. Nah, seperti itu. Jadi perkara itu diputuskan dengan cara bermusyawarah. Bukan berarti kemudian ijtihad fardhi tidak boleh, boleh saja. Tapi dengan dimusyawarahkan, insya Allah nanti akan lebih komprehensif lagi. Karena biasanya masing-masing orang itu punya pemikiran yang
agak berbeda atau mungkin melihatnya dari sisi yang berbeda, sehingga ketika dimusyawarahkan semua sisi mudah-mudahan dibahas sehingga hasilnya bisa lebih komprehensif atau lebih utuh. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia terkait dengan pentingnya bermusyawarah di dalam memutuskan perkara. Bahkan terkait dengan sederhana pun kalau kita putuskan dengan cara bersama itu akan lebih baik. Jadi kebersamaan ini menjadikan putusan-putusan itu akan enak untuk semuanya, lebih banyak orang. Nah kalau sendirian kadang-kadang lain kepala itu lain pula pendapatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kemudian satu hadis yang ditampilkan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab ini, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi hadis ini tentang istikharah. Maka temanya tadi musyawarah dan istikharah. Ayatnya dua ayat tadi tentang musyawarah. Ini hadisnya yang beliau sebutkan ini tentang istikharah. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Jabir, dari sahabat Jabir, maksudnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, beliau pernah berkata atau bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimunal istikharata. Dulu Rasulullah itu pernah mengajarkan kepada kita ini istikharah. Istikharah itu tolabul khair, meminta yang baik kepada Allah, minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fil umuri kulliha, untuk semua perkara. Jadi Rasulullah mengajarkan agar kita beristikharah dalam segala permasalahan. Kasurati fil Quran, seperti Rasul mengajarkan surah-surah di dalam Al-Quran. Yaqulu, beliau bersabda, idza hamma ahadukum bil amri, apabila salah satu dari kalian memiliki himmah. Himmah itu niat yang kuat. Bil amri, terhadap suatu urusan, permasalahan. Fal yarka rak'ataini, hendaknya dia rukuk 2 rakaat. Artinya sholat 2 rakaat. Min ghairil faridah, dan itu bukan sholat wajib. Jadi untuk berdoa istikharah ini dianjurkan, disunahkan untuk memulainya dengan 2 rakaat yang itu bukan wajib. Summa liyakul, kemudian setelah itu hendaknya berdoa. Artinya setelah 2 rakaat yang sunnah itu berdoa. Rakaat yang sunnah ini umum. Maka karena umumnya rakaat ini yang bukan fardhu ini bisa diartikan sholat-sholat sunnah, baik itu yang rawatib maupun yang ghairu rawatib, baik itu qobliyah maupun ba'diyah, monggo. Kalau kita ingin kita menghadapi sesuatu, ada pilihan, kita mau sholat zuhur rawatib dulu, qobliyah 2 rakaat, kemudian doa istikharah. Atau setelah sholat zuhur 2 rakaat tadi ba'diyah, kemudian setelah itu kita berdoa istikharah. Atau yang ghairu rawatib, seperti kita masuk masjid, kita tahiyatul masjid, habis itu kita beristikharah ini. Boleh melakukan doa. Atau setelah kita berwudu, kemudian kita sholat 2 rakaat, kemudian setelah itu kita berdoa ini. Ini yang kita sebut dengan doa istikharah. Hendaknya dia berdoa. Apa itu doanya? Allahumma ya Allah, inni astakhiruka bi'ilmika. Sesungguhnya aku minta engkau pilihkan yang terbaik. Bi'ilmika, dengan ilmu engkau yang maha sempurna. Kira-kira begitu. Bi'ilmika, ini dengan ilmu engkau ya Allah. Wa astaqdiruka biqudratika, dan aku minta dengan kekuasaanmu itu sesuatu yang baik.
Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memintamu min fadlikal azim, dari keutamaanmu yang mulia, yang agung. Fa innaka taqdiru wala aqdir, karena sesungguhnya engkau punya kekuasaan, punya kemampuan, wala aqdir, sedangkan aku tidak punya kemampuan. Wa ta'lamu wala a'lam, dan engkau mengetahui mana yang terbaik, wala a'lam, sedangkan aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau wahai Allah benar-benar mengetahui perkara-perkara yang gaib. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.